guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di belajar bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi kedua tentang teks pidato persuasif, yakni kita akan belajar tentang ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya. Nah, untuk kebahasaan teks pidato persuasif itu nanti ada 7. Kita lihat ada apa aja. Yang pertama, kalimat aktif. Yang kedua, kata sapaan. Yang ketiga, kalimat persuasif. Yang keempat, kosakata emotif. Yang kelima, kosakata bidang ilmu atau istilah. Yang keenam, antonim, dan yang terakhir adalah kata benda abstrak. Ketujuhnya ini pasti teman-teman semuanya sudah pernah bertemu dari kelas 7 hingga di kelas 8, dan sekarang ketemu lagi semuanya ada di teks pidato persuasif kelas 9. Jadi di sini kita hanya akan mengulas secara sekilas karena teman-teman sebelumnya sudah bertemu ketujuhnya ini. Oke, kita langsung saja ke yang pertama, kalimat aktif. Nah, masih ingat kan? Kalimat aktif itu adalah suatu kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek. Nah, predikatnya nanti itu yang menentukan bahwa itu bisa disebut sebagai kalimat aktif atau bukan. Kita lihat penjelasan lebih dalamnya. Nih, fungsi kalimat aktif itu menjelaskan bahwa seseorang sedang atau telah melakukan sesuatu. Jadi, kalimat aktif itu di dalamnya nanti si subjeknya itu sedang melakukan kegiatan secara langsung. Gimana sih maksudnya? Nih, kita lihat ciri-cirinya dulu ya. Jadi, kalimat aktif itu ciri-cirinya yang pertama diawali imbuhan me atau ber di dalam satu katanya ya. Terus katanya itu sebagai subjek, sebagai tindakan subjek maksudnya. Terus yang ketiganya memiliki pola subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kalau sampai sini teman-teman masih bingung, jadi langsung contohnya ya. Di sini ada contoh Farhan memakan roti di rumahnya. Jadi Farhan ini adalah subjek, memakan ini adalah predikat, roti adalah objek, dan di rumah adalah keterangan tempatnya. Nah, si memakan inilah yang membuat kalimat Farhan memakan roti di rumah ini menjadi kalimat aktif karena predikatnya menjelaskan bahwa si subjek melakukan tindakan secara langsung saat itu juga. Ada kegiatan yang dilakukan. Nah, sesuai dengan ciri-cirinya berawali dengan me. Ya, jadi semua kata atau kalimat predikat yang memakai me dan ber dan menjelaskan si subjeknya melakukan sesuatu, kalimatnya merupakan kalimat aktif. Nih, memakan ini adalah kata kerja ya. Kata kerja itu ya berarti si subjeknya ini menjelaskan sedang melakukan sesuatu. Si Farhan ini sedang makan. Gitu. Paham ya guys? Oke, lanjut. Yang kedua di sini adalah kata sapaan. Nah, sesuai dengan judulnya, kata sapaan itu adalah digunakan untuk menyapa seseorang atau pihak kedua, mau tunggal maupun jamak. Tunggal itu maksudnya dia, jamak itu mereka gitu ya maksudnya. Jadi untuk menyapa, memanggil atau melakukan sesuatu interaksi, komunikasi. Nah, untuk pada bagian pidato, biasanya kata sapaan ini ada di awal sampai di akhir. Kalau di awal nih contohnya, ada yang terhormat kepada bapak sekolah, yang terhormat kepada wali kelas. Nah, biasanya kalau di tengah-tengah pidato itu, hadirin sekalian, teman-teman yang berbahagia. Nah, itu kata sapaan bagi orang-orang atau audiens yang sedang mendengar pidato kita. Nah, untuk kata sapaan di awal pidato itu biasanya berurutan ya, dari yang jabatannya paling tinggi sampai jabatan yang
paling rendah atau yang di bawahnya begitu ya. Nah, ini kata sapaan gampang. Oke, lanjut kita ke kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini sebenarnya kita sudah bertemu di teks iklan kelas 8. Jadi intinya kalimat persuasif itu ya untuk mengajak khalayak ramai untuk melakukan sesuatu. Kalau di teks iklan ya berarti membeli atau melakukan jasa. Kalau di teks pidato berarti melakukan apa yang kita sampaikan di dalam pidato tersebut. Nih contohnya, marilah ke depannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, si kata marilah ini adalah kata persuasifnya, sehingga kalimat ini merupakan kalimat persuasif karena di sini ada kata ajakan. Sekedar mengingat kembali, kata persuasif itu ada dua jenis ya guys. Ada tersurat dan kebalikannya. Nah, tersurat ini contohnya nih. Jadi langsung gitu ya. Ayo, mari, yuk ke sana kayak gitu. Jadi ada kata-katanya yang mengajak secara langsung, secara gamblang gitu ya. Nah, yang lawannya ini ada ini maksudnya tuh tersirat ya. Tersirat ini kalimatnya itu ngajak tapi dia nggak secara langsung, tidak ada kata ayo, mari. Jangan kayak gitu. Jadi di sini misalnya contohnya tentukan pilihanmu. Jadi nyuruh tapi tidak ada kata-kata yang secara gamblang. Ayo memilih gitu. Kalau ayo memilih berarti itu dia kata tersurat. Kalau tentukan pilihanmu berarti dia tersiratnya. Jadi dia kayak nyuruh tapi tidak ada kata-kata persuasif secara langsungnya. Paham ya guys? Oke, lanjut. Di sini ada kosakata emotif. Kosakata emotif ini juga sudah dipelajari oleh kalian di kelas 8. Sesuai dengan namanya emotif. Emotif itu berarti berkaitan dengan emosi kita, perasaan kita. Jadi semua kata-kata yang berkaitan dengan perasaan, dengan hati kita gitu ya, emosi. Pokoknya ingat aja kalau emotif itu emosi berarti perasaan. Nah, di sini ada contohnya yang sudah saya tandai warna merah. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalimat ini menunjukkan sebuah perasaan yang menyentuh gitu kan. Nah, kata-kata lain yang merupakan kosakata emotif secara sederhananya di sini ada sedih, senang, duka, cerah, ceria. Jadi semua kata-kata yang mewakili perasaan kita, emosi kita gitu. Oke, lanjut. Di sini ada kosakata bidang ilmu atau istilah. Ini juga pernah ditemui di teks eksposisi dan eksplanasi kelas 8. Jadi semua kosakata yang berkaitan dengan bidang ilmu. Nah, contohnya di sini ada yang saya tandai warna merah nih, nyamuk Aedes aegypti, demam berdarah. Jadi kata-kata ini tuh bukan kata-kata umum, bukan misalnya aku, kamu, dia, ayo, mari, bukan seperti itu. Tapi kosakata ini adalah kosakata di bidang ilmu kesehatan. Nah, karena dia berkaitan dengan penyakit, ya kan? Secara sederhananya seperti ini, kosakata yang berasal atau memiliki unsur keilmuan, mau keilmuan bidang kesehatan, pendidikan, perkantoran, teknik, atau apapun itu. Nih, contoh lainnya, fotosintesis. Nah, fotosintesis ini kan biasa kita temukan di bidang keilmuan biologi atau pelajaran biologi. Jadi semua kata-kata yang pada dasarnya itu berasal dari sebuah bidang ilmu tertentu kayak gitu, kayak misalnya kesehatan, pendidikan, atau teknik atau yang lain begitu. Oke, di sini ada antonim. Antonim ini bahkan kalian pelajari sudah dari SD. Kita langsung next aja. Yang penting kalian tahu kalau antonim ini adalah bagian dari ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Bisa kita sebut sebagai lawan kata. Tapi untuk antonim ini biasanya kita gunakan
di dalam ini digunakannya di dalam satu kalimat utuh ya teman-teman. Nah, jadi maksudnya tuh seperti ini. Nah, ini contohnya, kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan bencana bagi kita. Nah, ini kan satu kalimat utuh ya, diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca. Nah, tapi di dalamnya di sini ada kata yang berunsurkan antonim, yaitu keuntungan dan kerugian. Jadi antonim dalam teks pidato persuasif ini digunakannya di dalam satu kalimat utuh begitu. Jadi bukan seperti di SD lagi ya, yang kalimatnya itu berpencar-pencar, tapi di dalam teks pidato persuasif ini digunakannya dalam satu kalimat utuh. Di dalam satu kalimat, di dalamnya itu ada antonimnya gitu. Jadi ada kata-kata yang berlawanan gitu. Lanjut ya, di sini yang terakhir ada kata benda abstrak. Nah, sesuai dengan namanya, kata benda abstrak ini merupakan kata benda yang nggak ada wujudnya. Bendanya tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita rasakan secara langsung. Tapi kata-kata ini masuknya ke dalam jenis kata benda atau nominat gitu. Nah, di sini sudah ada contohnya, tapi sebelumnya biar kalian nggak bingung, kata benda yang non abstrak atau yang biasa itu seperti apa? Berarti kata-kata benda yang bisa kita lihat langsung, misalnya pulpen, buku, penggaris. Jadi kata-kata benda yang bisa kita lihat oleh mata secara langsung. Nah, berarti semua kata benda abstrak itu kebalikannya yang non abstrak tadi ya. Di sini sudah ada 2 kalimat sebagai contoh. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, di sini saya akan ngasih tahu kata benda abstrak dari kedua kalimat ini yang mana aja. Yes, ada kebersihan. Kebersihan itu adalah kata benda, tapi dikategorikan abstrak karena memang kebersihan itu adalah sesuatu yang ada tapi tidak bisa kita sentuh secara langsung. Tuh, kecuali kayak tadi misalnya bantal yang bersih. Nah, bantal yang bersih itu kan berarti non abstrak karena bantalnya bisa kita sentuh. Karena di sini adalah kebersihan itu sesuatu yang hanya bisa kita rasakan, kita ketahui kalau itu ada begitu. Terus yang kedua di sini ada kehidupan, yang ketiga adalah kebaikan. Jadi semua kata benda yang sebenarnya kita tahu tapi hal itu tuh tidak bisa kita sentuh, kita pegang dan kita lihat. Begitu. Sampai sini teman-teman paham ya? Oke, itu dia materi ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Semoga semuanya paham dan tidak ada kendala. Semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.